Welcome to News Flash Liputan 6 bersama saya Ratu Surya Sumirat dalam edisi 6 Februari 2026. KPK menetapkan 6 tersangka dalam kasus dugaan korupsi importasi barang di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Dalam operasi tangkap tangan, KPK menyita sejumlah barang bukti bernilai fantastis. Selanjutnya, gempa bumi bermagnitudo 6,4 mengguncang Kabupaten Pacitan, Jawa Timur, Jumat dini hari sekitar pukul 1.06 waktu Indonesia Barat. KPK menetapkan 6 orang sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi terkait importasi barang di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Penetapan tersangka dilakukan setelah KPK menggelar OTT. 6 tersangka tersebut terdiri dari 3 oknum pejabat Bea Cukai dan 3 pihak swasta. Para pejabat diduga mengatur alat pemindai sehingga barang palsu dan ilegal dari luar negeri dapat lolos tanpa pemeriksaan fisik. Dalam OTT tersebut, KPK menyita barang bukti dengan total nilai mencapai 40,5 miliar rupiah. Barang bukti itu berupa uang tunai dalam pecahan rupiah, dolar Amerika Serikat, dan dolar Singapura. Selain itu, KPK juga menyita jam tangan mewah serta logam mulia seberat 5,3 kg. Seluruh barang bukti ditemukan di 2 tower sebuah apartemen yang diduga digunakan sebagai tempat penyimpanan uang hasil tindak pidana korupsi. Pelaksana tugas Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu menyampaikan bahwa praktik pengaturan alat pemindai tersebut diduga menjadi pintu masuk bagi peredaran barang palsu dan ilegal melalui jalur impor. KPK menyatakan akan terus mendalami peran masing-masing tersangka serta menelusuri aliran dana dalam kasus ini. Cukup, teman-teman? Baik, terima kasih. Dengan pengkondisian tersebut, barang-barang yang dibawa oleh PT BR diduga tidak melalui pemeriksaan fisik, sehingga barang-barang yang diduga palsu, KW, dan ilegal bisa masuk ke Indonesia tanpa pengecekan oleh petugas Bea dan Cukai. Setelah terjadi pengkondisian jalur merah tersebut, terjadi beberapa kali pertemuan dan penyerahan uang dari pihak PT BR pada oknum di DJBC dalam periode Desember 2025 sampai dengan Februari 2026 di sejumlah lokasi. Ini yang baru tercapture sama kita ya dalam tempo 1 kali 24 jam ini, dan informasi yang ada dari Desember 2025 sampai dengan Februari. Berarti hanya 3 bulan, Desember 2025, Januari 2026, dan Februari 2026. Bahwa penerimaan uang ini juga dilakukan secara rutin setiap bulan sebagai jatah bagi para oknum di DJBC. KPK menaikkan perkara ini ke tahap penyidikan serta menetapkan 6 orang sebagai tersangka. Jadi tadi dari 17 orang yang dibawa ke sini untuk dimintai keterangan, kemudian setelah dilakukan pemeriksaan permintaan keterangannya, itu setelah melalui proses ekspos baik pada tingkat kedeputian maupun ekspos pada tingkat pimpinan, ya. Ini dengan memperhatikan kecukupan alat bukti, maka ditetapkan 6 orang sebagai tersangka, yaitu Saudara RZL, Direktur Penindakan dan Penyidikan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai periode 2024-2026. Saudara SIS, selaku Kepala Subdirektorat Intelijen Penindakan dan Penyidikan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Saudara ORL, selaku Kepala Seksi Intelijen Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Ini dari pihak DJBC-nya. Kemudian dari pihak PT BR-nya, dari swastanya. Saudara JF, selaku pemilik PT BR. Kemudian Saudara AND, selaku Ketua Tim Dokumen Importasi PT BR. Dan Saudara DK, selaku Manajer Operasional PT BR. KPK selanjutnya melakukan penahanan terhadap 5 tersangka untuk 20 hari pertama sejak tanggal 5 Februari sampai dengan 24 Februari 2026. Penahanan dilakukan di Rumah Tahanan Negara Rutan Cabang Gedung Merah Putih KPK. Nah, mungkin ada pertanyaan dari rekan-rekan, yang ditetapkan 6, yang ditahan 5. Kemana satu lagi? Kan gitu kan? Ya, satu lagi pada saat kita akan teman-teman di lapangan akan melakukan tangkap tangan, itu Saudara JF melarikan diri. Tim KPK juga mengamankan barang bukti dari kediaman RZL, ORL, dan PT BR serta lokasi lainnya. Ini karena ini ada beberapa lokasi ya, safe house gitu ya, yang diduga terkait dengan tindak pidana ini dengan total 40,5 miliar.
Gempa bumi bermagnitudo 6,4 mengguncang Kabupaten Pacitan, Jawa Timur pada Jumat dini hari sekitar pukul 1.06 waktu Indonesia Barat. Tidak ada laporan korban jiwa dalam peristiwa ini, namun sejumlah bangunan warga mengalami kerusakan akibat kuatnya guncangan. Kerusakan dilaporkan terjadi pada beberapa rumah warga, mulai dari teras hingga dapur yang ambruk. Salah satu rumah terdampak adalah milik Sumarno, warga Kelurahan Ploso, Kecamatan Pacitan. Dinding serta tiang penyangga atap teras rumahnya roboh saat gempa terjadi. Saat peristiwa berlangsung, sebagian besar warga tengah tertidur. Guncangan kuat membuat warga langsung berhamburan keluar rumah untuk menyelamatkan diri. Berdasarkan data BMKG, gempa berpusat sekitar 90 km tenggara Pacitan dengan kedalaman 10 km. BMKG memastikan gempa tersebut tidak berpotensi tsunami. Sementara itu, BPBD Kabupaten Pacitan masih melakukan pendataan untuk mengetahui total kerusakan akibat gempa bumi tersebut. Ya, bukan jumlah nih. Sekitar 3-4 detik tadi terjadi gempa. Terus kami lari menyelamatkan diri ke luar rumah. Keluar rumah ya? Sempat panik nggak? Sempat panik, Pak. Cukup kencang? Yang dirasakan kencang? Cukup kencang dan sangat luar biasa hari ini guncangannya. Waktu itu Bapak ngapain itu? Tidur, Terus? terus bangun tidur ternyata di rumah sebelahnya terdengar budok ya, ambil embernya. Gitu. Terus Bapak lari Lari ke depan, lari ke depan. Cukup kuat ya Pak yang dirasakan? cukup kuat. Di rumah tidur Terus? ya, terus keluar lari, ini udah ambruk Udah ambruk ya? ya. Nggak sempat ketimpa apa gimana gitu nggak? Enggak sempet, Nggak ini ya? enggak Berarti tadi Bapak posisi pas tidur gitu? pas tidur. Tiba-tiba bangun. Ya gua bangun mau keluar buka pintu, keduluan iki ambruk. Di rumah sama siapa itu Bapak? Keluarga. Kondisi rumah sekarang kayak gimana Pak? Ya retak-retak. Retak-retak dalamnya ya? Iya, retak-retak. Terus ini rencana mau kemana ini? Ngungsi dulu apa gimana? Iya, di sini aja di rumah. Di rumah ya? Iya, di rumah. Tapi tetap di luar gitu ya? Iya, tetap di luar. Ini yang rusak apa ya Pak? Ya, Yang ambruk paling, apa ini? yang paling parah ya ini, Bagian apa Rumah sih? ya? bagian teras. Teras. Teras ya? Teras. Atap ya? Demikian rangkaian berita News Flash Liputan 6 hari ini. Saya Ratu Sria Sumirat pamit undur diri dan sampai jumpa.